Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI berbicara banyak dengan Tom Haye. Kemarin dalam jamuan makan Pak Erick ya langsung mengagumi sang pemain gelandang bertahan dari FC Heerenveen yang bermain untuk di Eredivisie ya. Dan Tom Haye kita tahu bersama pada tanggal 28 Desember yang lalu sudah tiba di Indonesia mengurusi semua administrasi, berkas-berkas dia, ya dokumen dia untuk menuju ke naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain bagi tim nasional kita. Nah, semalam Erick mengundang dia karena Tom juga sedang berlibur ya ketika Eredivisie libur untuk kompetisi dari Natal ke Tahun Baru, maka dimanfaatkan dengan baik juga oleh Tom Haye dan dia dijamu oleh Pak Ketua Umum Pak Erick ya, berbicara banyak dan Erick mengagumi dia. Kemudian Pak Erick mengatakan bahwa ini seorang pemimpin, ini seorang leader. Nah, saya coba untuk berkomunikasi dengan Pak Ketua Umum semalam dan saya menanyakan bagaimana kesan dari Tom Haye juga Pak Ketua ketika bertemu dan berbicara dengan pemain tersebut, dan Pak Erick mengatakan bahwa luar biasa ya, dia ini seorang pemimpin yang baik kalau bicara di lapangan sepak bola dan kita butuh pemain seperti dia dan dia punya komitmen yang kuat untuk Indonesia. Ya, dia berharap sekali bahwa proses akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan dia segera akan bermain karena dia ingin memberikan yang terbaik buat tim nasional kita. Nah, itu yang Pak Erick senang ya dengan komitmen dari Tom Haye ini. Nah, kalau berbicara soal dia sebagai leader, nampaknya ketika Tom Haye atau pemain berusia 28 tahun ini resmi nantinya tahun ini itu akan digenjot di antara Januari Februari dan kemungkinan besar dia sudah bisa bermain melawan Vietnam dalam laga lanjutan di kualifikasi grup F zona Asia. Nah, kita akan bermain pertama tentunya pada tanggal 21 Maret sebelum kita menuju ke Vietnam 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2024. Nah, Tom sudah bisa bermain. Itu yang diharapkan oleh Pak Erick. Ya, dia memberikan harapan ini dan keinginan itu luar biasa. Tom juga berharap bahwa melawan Vietnam, sayang memang dia tidak cepat dan kemudian tidak bermain di Piala Asia. Kalau Tom di Piala Asia atau dan Jai Ises ini top punya. Sangat bagus, tapi oke lah. Ya. Tom dan Jai akan bermain nantinya. Kalau Jai sudah beres, ya semua sudah ambil sumpah, tinggal tunggu ahli federasi selesai, Jai sudah resmi bisa bermain. Karena yang nantinya akan menyusul ini kan Nathan dan Ragnar. Nah, Tom diupayakan dalam 1-2 bulan ini. Selesai semua dia bermain melawan Vietnam dan kita semakin kuat. Kita butuh pemain gelandang bertahan yang baik, punya visi yang oke, ahli dalam tembakan bola-bola mati, dan ini diperlukan. Nah, itu yang Pak Erick terkesan dengan obrolan bersama dengan Tom Haye, bahkan dia dikenakan baju batik yang gagah. Ya, Erick bilang ini cocok ini, pemain ini. Dan saya melihat, ya, saya bertanya bagaimana, dia bilang oke, ini bagus. Ya kita harapkan, kita doakan bersama bahwa semua tahapan-tahapan rencana ke depan berlangsung dengan mulus sehingga Tom sudah bisa memperkuat tim asuhan Sintayong dan kita akan lihat nantinya ya apakah ini akan cepat berlangsung. Tapi kalau saya pikir dengan satset dari Pak Erick ini oke. Jai Ises itu dan Nathan kan pada bulan lalu tuh di awal diproses di DPR RI, selesai di Komisi 3, Komisi 10 paripurna, Kepres turun, Pak Presiden Jokowi tanda tangan, langsung ambil sumpah di akhir Desember kemarin. Sayang Nathan tidak bisa datang karena mungkin ada urusan dengan klub, cuma Jai, tapi Nathan akan mungkin di Januari ini. Ya padahal sudah masuk namanya untuk tanggal 28 itu. Berarti ini kan cepat sekali, dalam 1 bulan sudah bisa mendapatkan warga negara Indonesia. Nah, Tom Haye ini akan diupayakan. Ya, syukur-syukur kalau mereka beriringan nanti dengan Ragnar Oramangun atau dengan Nathan. Nah, itu yang diharapkan oleh Ketua Umum. Bicara dia sebagai seorang leader, seorang pemimpin, ya bukan tidak mungkin Tom Haye ini ketika menjadi pemain nasional kita, dia akan menjadi kapten kesebelasan di saat kita akan
menghadapi Vietnam. Karena Pak Erik memang kelihatan terkesan sekali dengan seorang cara bicara dari Tom Haye ini. Nah, dia cocok untuk kapten kesebelasan sebagai pemimpin di tengah, untuk bisa, apalagi seorang gelandang yang bisa mengatur ritme, punya pengalaman yang banyak ya, bermain di Belanda. Dan saya pikir kalau Erik sudah punya kode, ya Pak Erik sudah bicara bahwa dia seorang leader, seorang pemimpin yang baik, sopan anaknya, ya santun. Nah, dia cocok memang. Kalau saya tangkap, ini pasti dia bisa diusulkan cocok menjadi kapten. Dan kita perlu memang kapten yang bagus, yang punya visi bermain baik, ya tidak geradak geruduk kemana-mana bermain, ya tidak bagus, dan dia punya karakter yang kuat. Nah, itulah Tom Haye. Jadi kita bersyukur memang mendapatkan pemain seperti ini, dan cocok lah. Saya juga setuju kalau dia mendapatkan keistimewaan untuk band kapten walaupun dia baru pertama. Nantinya melawan Vietnam, katakan dia melakoni laga pertama, debut internasional dia bersama dengan tim Garuda kita, dan sudah diberikan kapten, saya pikir wajar. Dan dia akan buktikan itu. Dia akan memberikan segalanya, dan kita akan lihat nantinya bagaimana dia bermain. Nah, teman-teman semua juga pasti sudah bisa mengklik ya bagaimana video dia, penampilan dia di Liga Belanda bersama dengan Heerenveen. Apalagi sekarang dia sudah bermain terus bersama dengan Heerenveen, mungkin 13-14 pertandingan dia bisa bermain, udah mencetak gol, kena assist. Jadi ini pemain yang baik, bukan hanya kuat dalam sebagai gelandang bertahan, tapi dia juga ada kesempatan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti sangat kuat. Dengan kedua kakinya yang hebat, dia punya tembakan yang baik sekali. Makanya untuk urusan bola-bola mati, Tom Haye lah orangnya. Tendangan bebasnya bagus. Di tim kita tidak ada pemain spesialis untuk tendangan penalti. Ya, makanya kita perlu seperti dia. Jadi sudah nggak ada orang lain. Begitu udah tembakan penalti, tembakan untuk tendangan bebas di luar kotak, oke, Tom yang pasti akan ambil. Makanya kita butuh pemain seperti dia. Oke, selamat buat Tom dan Pak Erik juga yang sudah menjamu Tom Haye, dan Tom Haye sudah menikmati liburan selama di Indonesia. Mungkin saja kalau dia kembali, dia akan datang lagi ketika proses terjadi di DPR RI, karena dia mungkin bisa datang, memang boleh lewat Zoom ya, tapi dia mungkin akan datang karena itu komitmen dia yang kuat. Dia akan datang untuk berbicara dengan DPR RI ketika semua proses itu masuk dari Kemenpora, Kemenkumham masuk ke DPR RI. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara tentang Tom Haye, dan juga ketika dia dijamu oleh Pak Erik, dan Pak Erik sudah melihat, mengatakan dia seorang pemimpin.